Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu ya, dan tetap bersemangat dalam mengejar impian kalian. Oke, hari ini insya Allah kakak akan membahas tentang tutorial Learning Management System atau LMS. Kak, LMS itu apa sih kak? LMS adalah aplikasi yang disiapkan oleh bintang pelajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran kalian. Oke ya, kita akan coba dan kalian terus tune in di video ini sampai kalian ahli dalam menggunakan LMS ini. Adik-adik sekalian, jadi di Learning Management System itu ada yang pertama jadwal belajar. Jadi di sini kalian bisa tahu hari apa kalian belajar, jam berapa kalian belajar, dan siapa gurunya. Yang kedua adalah bahan ajar. Jadi di sini adalah bahan ajar online yang digunakan ketika pembelajaran. Di sini sesuai dengan paket yang kalian ambil ya. Yang ketiga adalah ujian online. Nanti ketika pembelajaran, di sini ada yang namanya tes formatif, post-test, dan nanti juga ada tryout online. Yang keempat adalah psikotes online. Jadi kalian sebelum mengikuti KP, kalian harus mengikuti psikotes online. Di sini ada gaya belajar dan minat bakat. Yang kelima adalah konsultasi online. Jadi kalian bisa mengisi janjian dengan guru kalian untuk topik yang kalian belum mengerti ya, dan nanti buat janji dengan guru kalian. Yang keenam adalah video pembelajaran. Jadi kita menyiapkan banyak video yang nanti kalian bisa ulang sesuai dengan materi yang kalian inginkan. Yang ketujuh adalah prediksi PTN. Nah, dengan nilai tryout sekarang, kalian sudah bisa masuk kampus mana sih? Dan jurusan apa? Nah, nanti kita bisa lihat ya di prediksi PTN. Yang kedelapan adalah simulasi PTN. Jadi di sini akan diperlihatkan semua kampus di Indonesia dan jurusan dan fakultasnya. Nah, kalian bisa milih gitu ya, karena sekarang masih awal-awal, jadi kalian bisa pilih itu yang mana kampus yang cocok dengan kalian. Yang kesembilan adalah info perkembangan belajar. Nah, di sini kalian akan mengetahui tentang kehadiran, catatan dari guru, catatan dari Bikon gitu ya, seperti itu. Adik-adik sekalian, untuk mengakses LMS, kalian mengunjungi situs https://lms.bintangpelajar.com. Dicatat ya. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita sudah masuk ya ke situs lms.bintangpelajar.com. Jadi kalian nanti akan diberikan username sama password. Nanti diisi di username sini dan diisi passwordnya. Nah, setelah itu pilih akses siswa, gitu ya. Setelah itu kita langsung klik Bismillah. Oke, kalian sudah masuk ke halaman Bintang Pelajar Learning Management System. Oke ya, seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, bahwa di LMS ini ada jadwal belajar, bahan belajar, ujian online, psikotes online, konsultasi online, video pembelajaran, prediksi PTN 2020, simulasi PTN, dan info perkembangan belajar. Oke, kita langsung yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah jadwal belajar. Ya, jadi jadwal belajar ini kalian akan mengetahui jadwal belajar kalian. Kalian belajar di hari apa. Nah, ini kakak ambil contoh kelas 12 ya. Jadi dia matematikanya diajar oleh Kak Martono dan belajar di hari Kamis jam 16.30 sampai jam 18.00. Nah, nanti kalian kalau ingin berubah jadwal, maka langsung lapor ke admin Bintang Pelajar. Oke ya, jadwal belajar sudah, kita langsung ke bahan ajar. Nah, ini bahan ajar. Jadi untuk kelas, contohnya kelas 12 ya. Di sini ada modul kelas 3 SMA, ini ya, kita klik ya. Modul akademik. Di sini ada modul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, biologi kimia, modul ekonomi, fisika, geografi, kimia biologi,
matematika IPS. Kita ambil contoh yang matematika dulu ya. Nih, pelajari. Selanjutnya kita akan ke bahan ajar. Oke, kita klik bahan ajar. Nah, di sini ada jenis-jenis modulnya. Kita coba ya, satu-satu ya. Di sini misal kita coba di biologi kimia. Pelajari. Nah, di sini Simtek Previews to Connect. Berarti di sini belum keinstall PDF viewer-nya. Nah, ini kita klik di sini ya untuk menginstal. Untuk yang iPad, klik di sini. Untuk yang Microsoft di sini ya. Oke, kita klik di sini. Nanti akan muncul halaman ini. Kita tambahkan ke Chrome ya. Oke, extension. Tunggu sebentar. Oke. Ini sudah keinstall ya. Nah, kita balik lagi ke bahan ajar, kita pilih kimia lagi. Oke, sudah ya. Sudah terdownload PDF viewer-nya dan di sini sudah tersedia modul bahan ajar online-nya. Nah, nanti kalau misalnya kalian ingin mendapatkan hard copy-nya, tinggal menghubungi admin Bintang Pelajar. Oke ya. Selanjutnya ke ujian online ya. Nah, di sini ada, sebelum kita mulai ke ujian online ini, ujian-ujian bawah ini kita pelajari dulu ya panduan aplikasinya. Nah, ini sangat disarankan menggunakan browser Chrome saat mengerjakan ujian ya. Jadi kalian kalau yang belum punya Chrome, diinstal dulu. Nah, di sini kita akan coba jalan satu persatu ya. Di sini ada, nanti ketika ujian itu ada di sini angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor soal ya, nomor soal. Nah, kalau yang nomornya hijau, ini untuk soal yang belum dijawab. Nah, untuk yang nomor warna biru, untuk soal yang sudah dijawab. Jadi kalau misalnya soal dijawab, nanti berubah jadi warna biru. Ya. Nah, yang ketiga adalah nomor warna merah untuk soal yang ditandai untuk dicek kembali karena jawaban belum yakin. Jadi kalau kalian belum yakin, nanti ada di sini ini ditandai. Nanti bisa dikerjakan di lain waktu setelah yang lain sudah terjawab mungkin ya. Nah, yang keempat di sini nomor warna kuning untuk soal yang sedang dikerjakan. Jadi kalau misalnya sedang mengerjakan nomor tersebut, maka nomor tersebut berwarna kuning, berwarna oranye. Kuning di sini ya. Nah, di sini satu lagi catatannya. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai menjawab satu nomor, misalnya nomor 1, maka kalian langsung klik tombol selanjutnya untuk menyimpan jawaban. Jadi kalau misalnya belum klik ke selanjutnya, maka jawaban belum terkunci, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini klik tombol soal sebelumnya untuk kembali ke soal sebelumnya. Jadi kalian bisa mengklik soal sebelumnya kalau misalnya ada soal yang kita lihat lagi ya sebelumnya. Yang ketiga di sini klik tombol ditandai. Nah, untuk menandai soal yang akan dicek kembali karena jawaban belum yakin. Yang terakhir di sini klik tombol sudah dicek jika jawaban sudah dicek ya. Oke, nah kita coba ya. Untuk soalnya kita mungkin untuk kita ke post test ya. Di sini ada jenis ujian online-nya post test. Jadi nanti di kegiatan pembelajaran harian kalian, pekanan ya. Di sini kalian akan ada di waktu 1,5 jam itu ada kegiatan post test. Ya, misalnya pembelajaran fisika, ada post testnya. Ya, gitu ya. Nanti akan dipandu oleh gurunya. Nah, tapi di sini kalian harus tahu dulu gimana cara mengerjakannya di aplikasi Learning Management System. Kita coba yang mana ya? Kita coba fisika ya. Judul ujian fisika. Klik judul ujian. Oke, di sini kita ambil yang bab listrik searah. Oke, kita kerjakan soalnya. Listrik searah. Oke, tunggu sebentar. Ini loading. Oke, sudah muncul ya. Di sini kita coba baca dulu. Di sini judul ujiannya listrik searah. Tanggal ujiannya hari ini. Jumlahnya 5, waktunya 8 menit. Jadi nanti ada waktunya mundur ya. Kalau udah waktunya 8 menit, maka selesai soalnya. Nah, ini tidak diperkenankan pindah device dari HP ke HP lain atau HP ke laptop. Jadi kalian hanya harus menggunakan satu device, satu komputer, satu laptop seperti itu ya, agar tidak terjadi gangguan ketika mengerjakan ujian online. Nah, yang kedua, tidak diperkenankan pindah koneksi internet dari sebelumnya provider HP ke WiFi atau sebaliknya saat sedang mengerjakan soal. Pindah koneksi internet menyebabkan ujian harus diulang atau gagal ujian. Nah, makanya ketika kalian mau ujian, maka pastikan bahwa laptop kita ini sudah tersambung di WiFi atau memang tethering dari handphone gitu ya.
Nah, yang terakhir di sini tidak diperkenankan pindah browser dari Google Chrome ke Mozilla, Safari, dan lain-lainnya. Jadi tetap harus ketika ujian berlangsung, ketika 8 menit ini, maka harus dengan Chrome tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita konfirmasi ya. Kita mulai post testnya. Klik OK di sini. Oke, sudah mulai ya mengerjakan. Ini nomor 1. Nomor 1 ini belum dikerjakan dan dikerjakan ya. Misalnya pilihannya jawaban B. Oke ya, nih udah kunci yang B ya. Ini belum kunci nih. Maka untuk mengunci jawaban ini kita klik soal selanjutnya. Oke, berarti nomor 1 sudah berwarna biru karena sudah dikerjakan. Nah, di sini nomor 2 misal jawabannya C. Gitu ya. Nah, kita klik selanjutnya. Ini untuk mengunci jawaban nomor 2. Oke. Nomor 3 misalnya kita mau nandai nih. Nomor ini. Oke. Klik selanjutnya. Nah, belum kunci ya. Nah, klik ini. Tandai sudah dicek ya. Ini selanjutnya. Nah, seperti itu. Nomor 4 kita tandai tadi ya. Jadi warna merah ya. Nah, nanti nomor 5 klik B. Nah, jangan selesai dulu karena masih ada ditandai nih. Kita ke nomor 4 dulu ya, nomor sebelumnya. Misalnya nomor 4 udah yakin nih jawaban C. Berarti ini langsung klik soal selanjutnya. Oke. Kembali ya. Tadi ketika dicek harus cek kembali di sini kliknya. Oke, selanjutnya sudah berubah. Nomor 3 belum dikerjakan ya. Kita kerjakan. Soal selanjutnya kunci. Nomor 5 sekarang. Tinggal nomor terakhir ya. Nah, ini untuk ngunci kita harus klik selesai. Apabila nanti di sini waktunya habis, sedangkan di sini belum klik selesai, maka jawaban nomor 5 belum kekunci ya. Maka nomor 5 ini kekunci jawabannya dengan mengklik tombol selesai di sini. Oke, selesai untuk post testnya. Nilainya 60 ya. Oh, ternyata salah-salah bener ya. Jadi betul 3, salah 2. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk, ini ada post test tadi ya. Post test, di sini ada pilihannya. Nanti kita mengerjakan jenis yang lain. Ya. Kita langsung tryout ya, tryout ya. Misalnya kita ini kan kita saintek ya di sini ya. Kita coba mengerjakan tryout 1 TBK kelas 3 SMA TKA saintek. Ini subjudul ujian. Oh, sini sudah dikerjakan ya. Kita cari yang lain yang belum dikerjakan. Sini. Nah, ini ya, soshum ya. Oke, di sini kita ambil contoh geografi tryout ya. Oke, di sini tadi sudah kakak jelaskan ya, di sebelumnya mirip-mirip dengan yang post test tadi. Kita konfirmasi di sini dan oke. Nah, tinggal pilih ya. Nomor 1A. Oke, di sini kita kunci, udah kekunci ya. Misalnya nomor 2 ini agak ragu, maka dicek dulu, ditandai ya. Nanti kita kerjakan lagi di waktu. Nomor 2 ditandai, nomor 3 kita pilih, selanjutnya oke ya. Insya Allah bisa semuanya ya, gampang ya. Tadi nomor 2 yang kita tandai, kita klik di tanda nomor 2, kita cek kembali, langsung selanjutnya. Semua sudah, oke, kita langsung ke nomor 15. Nih, kita kunci, misalnya sudah selesai semua ya, misalnya, klik selesai, oke. Nah, sini langsung dapat jawabannya, nilainya 6,67 ya, karena salah-salah tadi ya. Oke, kakak sekalian sudah mengerti semua ya tentang ujian online. Jadi nanti di sini ada jenisnya, ada post test. Nanti guru-guru yang akan memandu kalian yang mana harus dikerjakan ya di waktu tertentu. Ini juga ada tes diagnostik. Di sini ada tryout gitu ya. Nanti akan dipandu oleh guru kalian untuk bagaimana mengerjakan yang mana dulu dikerjakan gitu ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas psikotes online ya. Jadi di sini adik-adik sekalian, sebelum nanti mulai pembelajaran di online, kalian harus mengisi psikotes ini. Jadi di sini kakak-kakak bimbingan konseling ingin mengetahui
bagaimana tentang minat bakat kalian gitu ya, dan gaya belajar kalian gitu ya. Nah di sini adik-adik sekalian diminta diisi ya. Jadi untuk kelas tingkat SMA diisi dua-duanya nih, untuk gaya belajar dan Holland. Tapi untuk yang SMP dan SD hanya mengisi gaya belajar saja. Oke ya, kita mulai di sini. Kita isi dulu ya. Misal namanya Muhammad Ihsan. Gitu ya. Ini kalau tanggal lahirnya 20 April 2006. Gitu ya. Di sini kita pilih programnya program apa? Misalnya program belajar online gitu ya. Cabangnya misal Ahmad Dahlan, sekolahnya SMP Lab School Kebayoran. Kelasnya kelas 12, SMA ya. Nah, kita isi dulu nomor handphonenya 98570303. Next ya. Nah, di sini diisi semuanya kakak sekalian. Nanti ada 5 bagian gitu ya. Ini bagian 1 2 3. Ada 3 bagian. Nanti diisi semuanya kalau sudah disubmit ya. Submit. Nah, ini untuk yang Holland ya. Nah, nanti kalau udah selesai kita akan mengerjakan yang gaya belajar ya, gaya belajar. Tadi udah online, sekarang lagi ya. Kita akan coba yang gaya belajar ya. Kita isi lagi ya. Misalnya kita ambil jurusan SMP ya. Muhammad Ihsan. Tanggal lahirnya 20/04/08 ya. Online kita isinya Bang Ahmad Dahlan. Kalau tingkat SMP ya, di SMP hanya mengisi yang gaya belajar saja ya, SMP Lab School Kebayoran ya. Ini kelasnya misalnya kelas 7 SMP ya. Ini nomornya di 082298570303. Si next. Nah, ini diisi ya. Ini untuk gaya belajar. Ya, nanti kita isi satu persatu ya. Oke, kita isi acak ya. Tapi ini harus diisi semua, nggak boleh ada yang nggak diisi. Kita isi setuju semua. Gitu ya. Setuju semuanya saja kita isi ya. Nah, ini sangat penting sekali kakak sekalian, adik sekalian. Jadi nanti untuk yang tingkat SMP dan SD kita tes gaya belajar untuk mengetahui ini kalian nanti gaya belajarnya apakah audio, apa visual, kinestetik gitu ya. Agar nanti ini sangat penting untuk data di bimbingan konseling. Dan untuk kakak kelas 3 SMA ya, 10-11, tes Holland ini sangat penting sekali agar nanti kalian tahu benar minat bakat kalian gitu ya. Kalian sudah menentukan kira-kira yang menurut passion kalian itu jurusan apa ya gitu ya. Misalnya kita seneng hitung-hitungan gitu ya, itu juga seneng biologi ya, bisa jadi kita cocok di kedokteran gitu ya. Nanti ini akan dianalisa oleh kakak dengan konseling. Sangat penting ya, jangan sampai kalian salah pilih jurusan gitu ya. Nanti udah kuliah, udah lulus, ternyata jurusannya nggak cocok dengan kita gitu ya. Atau misalnya kita kampus minded, pengen ke UI, pokoknya UI lah, jurusan apa aja. Ternyata kalian ngambil jurusan sastra Sunda misalnya gitu ya. Padahal kalian mungkin seneng hitung-hitung dan lain-lainnya. Maka dari itu nanti kalian harus ngisi ini agar nanti mempermudah guru-guru dan kakak bimbingan konseling untuk dalam proses pembelajaran. Dan nanti juga ketika UTBK kakak sekalian cocok gitu ya, dan memang benar-benar itu passion kalian jurusan dan kuliahnya gitu ya. Ini adalah kita sudah membahas tentang psikotes online. Selanjutnya kita ke konsultasi online ya. Kita klik di sini ya, konsultasi online. Nah, di sini fungsi dari konsultasi online adalah bagaimana kalian ini kalau bila misalnya PR, ada kesulitan di materi apa gitu ya. Kalian bisa nih request untuk buat janji dengan guru-guru kalian.
gitu ya. Misalnya kapan pengen belajarnya, ingin bahas topik apa gitu ya. Nanti janjian dengan guru kalian dan nanti akan dibantu oleh administrasi cabang Bintang Pelajar online gitu ya. Nah, di sini kita coba ya. Di sini buat topik baru. Pertama kita klik dulu di buat topik baru. Nanti di sini kita pilih kategorinya. Apa kategorinya akademik, psikologi atau keislaman. Nanti untuk akademik ini nanti konsulnya dengan guru gitu ya. Fungsinya nanti misalnya ada PR dan lain-lainnya, kesulitan pembelajaran dan lain-lainnya. Ini langsung ke akademik. Nah, nanti di sini ada konsultasi psikologi. Nah, nanti di sini misalnya kalian agak males nih, lagi kurang mood, kenapa kok begini moodnya gitu ya. Gimana cara sih Kak biar tetap semangat gitu ya. Nah, nanti kalian bisa buat janji dengan bimbingan konseling cabang. Nah, misal psikologi, pilih psikologi di sini. Gitu ya. Kalau pengen misalnya keislaman, gitu ya. Ini ada keislaman. Nanti kalau kalian ingin nanya tentang lebih jauh tentang materi-materi keislaman, gitu ya, boleh nanti bisa melakukan janjian dengan ustadz-ustadz kita di cabang ya, konsultan keislaman di sini. Pilih keislaman. Nah, oke, kita pilih sekarang akademik ya. Nah, ini guru-guru kalian ya. Tinggal pilih dengan gurunya siapa saja. Pilih ya, kalau misalnya psikologi, ini juga ada beacon-beaconnya. Kalau online, Kak Ega ya, kalau online. Nah, kalau misalnya keislaman, ini langsung ke Ustadz Gunawan nanti ya untuk konsultasi keislamannya. Oke, karena kita contoh akademik ya. Ini dengan misalnya kita ada kesulitan atau pengen nanya tentang materi matematika dengan Kak Martono gitu ya. Judulnya apa misalnya? Misalnya notasi sigma gitu ya. Disubmit di sini. Nah, nanti ini untuk hasil langsung ketik ya. Assalamualaikum Kak saya ada kesulitan dalam materi notasi sigma, soalnya terlampir, minta tolong ya Kak gitu ya. Oke, sudah. Misalnya mau attach file gitu ya. Nah, misalnya di sini materi ya, kita ambil aja yang kita pilih material filenya di sini. Oke, misalnya udah terpilih filenya ya. Oke, misal di sini ya, open. Oke, filenya sudah masuk ya. Tinggal kirim. Nanti ini akan masuk ke emailnya Kakak Martono. Nah, insya Allah mudah-mudahan akan dibalas oleh Kak Martono ya. Seperti itu. Nah, ini Kak Martono ya. Untungnya. Nanti akan dijawab oleh Kak Martono. Oke ya, ini untuk konsultasi online. Nanti kalau ada apa-apa, ada kesulitan, tinggal tanya ke administrasi Bintang Pelajar. Oke, selanjutnya kita ke video pembelajaran. Nah, kita pilih di sini ya, video pembelajaran. Di sini ada pilihan matematika, fisika, kimia, semua pelajaran ya. Jadi kalian nanti video ini sesuai dengan paket yang kalian pilih ya. Misalnya kita pilih matematika, gitu ya. Ini videonya. Fisika videonya kita pilih contoh video fisika ya, misal listrik dinamis, kita klik misalnya mau yang mana. Oke, ini langsung terbuka ya videonya. Nah, nanti kalau misalnya nanti ada belum terbuka, di sini akan ada kata-kata misal silakan login Microsoft Teams akun Microsoft kalian gitu ya. Maka nanti kalian masuk pakai akun Microsoft Teams yang dikasih oleh Bintang Pelajar. Masuk ya dengan misalnya muhammadihsan@bintangpelajar.co.id gitu ya. Masukkan. Ini kalau kakak sudah login jadinya langsung mulai videonya gitu ya. Dan nanti kalau misalnya biasanya laptop kalian kan sudah sering pakai Microsoft Teams ya, jadinya sudah login akun Microsoftnya. Jadi langsung muncul videonya. Kita mulai ya, kita klik ini videonya. Gitu ya. Sobat Bintang. Nah, ini video sampai akhir ditonton gitu ya. Ini Oke, akan pada mengulang suatu rangkaian materi-materi pembelajaran di materi online kita. Nah, ini videonya. Ini ada kimia, nanti ada kimia, fisika gitu ya. Itu mungkin, dan untuk videonya nanti kalian tinggal mengakses video-video pembelajaran Bintang Pelajar.
Selanjutnya kita ke prediksi PTN. Oke ya, kita klik di sini prediksi PTN. Nah, ini adalah dua pilihan kampus dan jurusan yang dipilih oleh kalian ya. Ada dua yang sudah terlampir di sini. Oke, kita langsung kalau misalnya belum ada, maka tinggal cari datanya di sini, tinggal pilih salah satunya gitu ya. Kalau emang belum di input ya. Nah, di sini juga sama. Nah, kita langsung next ya. Nah, kita pilih di sini karena kita baru sekali tryout di bulan Agustus, kita pilih yang tryout 1 ya. Nah, ini nanti ada 10 kali tryout, nanti bisa dilihat nanti prediksinya. Kita ke TO 1 dulu prediksinya. Nah, di sini ada nama siswa, asal sekolah, cabang, ini kelasnya Soshum, dan nilai UTBK di TO 1 374,38. Nah, di sini analisis peluang kelulusan siswa gitu ya di pilihan 1, pilihan prioritas 1 nih di sini IPB Ilmu Komputer. Nah, di sini passing grade PTN-nya 787,51. Nah, ini dia ada di klasternya di 1E. Gitu ya. Kalau klaster jadi kita ada 1A sampai 1A B C D E, 2A B C D E sampai nanti di klaster yang 5E yang terakhir gitu ya. Nah, ini nilai Ananda 374 ini di klaster 5E. Yang paling terakhir ya, di bawah 5E dan sampai nilai paling bawah. Nah, karena baru mulai TO 1, baru permulaan ya. Mudah-mudahan di TO selanjutnya bisa 700 sampai 800 ya. Nah, di sini untuk yang pilihan 1, passing grade 787 di klaster 1E. Dan yang pilihan kedua, IPB Matematika, dia 764,82. 1E juga ya di klasternya prodinya. Nah, siswa Anandanya baru di klaster 5E. Gitu ya. Nah, di sini grade-nya masih banyak nih. Ini berapa grade ya? Lumayan tinggi gap-nya untuk TO 1. Mudah-mudahan di TO selanjutnya bisa gap-nya bahkan meningkat lebih dari passing grade yang diinginkan. Seperti itu. Nah, di sini di bagian selanjutnya ada prediksi kelulusan berdasarkan pilihan PTN, prioritas dan nilai UTBK. Nah, di sini kalian akan diprediksikan gitu ya, dikasih beberapa kampus alternatif gitu ya. Di sini yang nilainya mungkin gap-nya lebih rendah gitu ya. Nah, ini bisa misalnya Ganesha Ilmu Komputer hanya 591,28. Jadi gap-nya min 216 dari nilai Ananda di 374. Nah, seperti itu ini sampai ini ya ada 17 data yang menjadi prediksinya, yang menjadi alternatif gitu ya untuk pilihan Ananda. Nah, yang ketiga, di sini rekomendasi yang lulus sesuai klasternya. Nah, di sini beberapa kampus ada yang 5E ini. Gitu ya, 5E. Nah, ini ada 8 jurusan yang dia ada di klaster 5E gitu ya. Seperti itu, nanti semakin tinggi nilai UTBK-nya maka akan semakin banyak rekomendasi yang lulusnya gitu, karena di sini masih 374, jadi masih sedikit rekomendasinya seperti itu. Nah, jadi pada intinya kakak sekalian nanti dia akan dipantau perkembangan belajarnya dari TO 1 sampai TO 10 nanti di bulan April. Mudah-mudahan kalau sekarang masih 374 karena awalan, nanti di TO 10 sudah nilainya di angka 800 ke atas. Mudah-mudahan ya. Kakak doakan mudah-mudahan kalian bisa mencapai angka tersebut, mudah-mudahan. Karena semakin tinggi nilai UTBK maka semakin tinggi peluang masuk kampus impian kalian. Seperti itu. Selanjutnya kita ke simulasi PTN. Oke ya, kita klik di sini simulasi PTN, maka sini akan keluar misalnya nilai UTBK kita pilih ya, misalnya 700 misalnya. Nah, di sini kita pilihan kategorinya Saintek. Kita pilih di sini Saintek Soshum. Misal kita pilih Saintek ya. Nah, ini cari ada 3 pilihan di sini yang informasi yang diberikan oleh simulasi PTN. Yang pertama adalah cari prediksi kelulusan PTN. Nah, yang kedua adalah cari prodi alternatif, dan yang ketiga daftar prodi setiap PTN. Oke ya, kita coba satu persatu ya. Misal di sini nilai kita 700, kita jurusan Saintek. Nah, kita cari prediksi kelulusan PTN yang menerima nilai UTBK 700. Kita klik ya. Nah, misal kita mau milih mana? Ini pilih prodi. Kita mau pilih jurusan apa? Misal Ilkom.
kita mau jurusan Ilkom. Nah, di sini kita pilih. Nanti ini akan menampilkan universitas yang ada Ilkomnya dan dengan nilai 700. Klik enter ya. Nah, di sini ada nama, asal sekolah, cabang BP, nilai 700 gitu ya. Nah, ini pilihannya nih. Ini untuk Ilkom Pendidikan Ganesha 591 kita lulus nih, karena nilai kita 700, nih gapnya plus nih. Tinggi peluang kelulusannya. Nah, di sini kalau UNM Negeri Medan 684 karena nilai kita 700, tipis nih. Masih surplus sih 15,87, tapi rendah. Nah, kita harus meningkatkan nilainya lagi dari sekarang ya, seperti itu. Yang rendah di sini Ilkom, ini yang mepet-mepet dengan 700 dihitungnya rendah. Kalau tinggi misalnya jaraknya lumayan tinggi dibandingkan nilai kita. Misal kita 700, di sini 591. Nah, kalau kita mau ke UI, kalau ke UI kita lihat di sini ya, ada Ilkom UI di sini. 845,19 nilainya. Maka di sini kita masih gap minusnya minus 145,19. Sangat rendah. Nah, makanya mulai dari sekarang kalau kita tahu nilai 700, pengen masuk Ilkom UI, maka kita harus masih selisih 145,19. Tenang ya, masih ada waktu sampai nanti bulan April belajar dengan giat gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa nilainya di angka 900 mudah-mudahan ya, biar nanti aman masuk Ilkom UI gitu ya. Oke ya, kita back ya. Itu untuk yang pilihan yang mencari dengan nilai UTBK segini dapat prodi mana dan kampus mana. Oke ya. Nah, nilai ini di sini yang kedua adalah di sini nilai cari prodi alternatif. Kita coba ya. Misal masih nilai yang sama, di sini 700, di sini masih saintek, kita cari kita buka yang menu yang nomor 2. Cari prodi alternatif. Oke, nah di sini ya. Nah, di sini cari prodi alternatif ini kita pengen tahu nih. Kita pengen misalnya kita nggak mau jauh-jauh gitu ya. Misal kita nggak mau yang ke arah Kalimantan, yang di mana kita pilih mau yang sesuai dengan regional kampus dan daerahnya. Nah, ini ada di sini pilihannya, ada yang daerah Bali, Jakarta, Jawa Barat, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera. Misal kita mau pilih yang Jakarta, Jawa Barat ya. Nah, ini enter 700. Kampus mana aja yang 700 dengan nilai segitu. Nah, ini dengan berbagai macam jurusan ya. Kalau di sini, kalau tadi kan yang pertama itu fokus ke satu jurusan. Nah, kalau di sini dia jurusan dan universitasnya yang ada di Jakarta dan Jawa dengan nilai 700. Di sini pilihannya dicek satu persatu. Ini yang nilainya tinggi ya, tinggi, sedang. Ini kalau tinggi ini berarti kita surplus gapnya tinggi ya. Tadi nilai kita 700, di sini 567, berarti di sini masih surplus 132. Ini peluangnya tinggi. Kalau sedang, nih ini jedanya 50-an lah ya di sini ya. Sedang sampai nanti di sini nomor 24 yang pendidikan dokter UI. Ini gapnya 187,33. Gitu ya. Jadi di sini yang menu nomor 2 ini mencari kampus dan prodinya macam-macam gitu ya. Sesuai dengan regional daerah kampus masing-masing gitu ya di sini ya. Ini pilihannya ada Bali, Jakarta, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera. Nah gitu, itu yang kedua ya. Misalnya kita mau pilih lagi yang Sumatera gitu ya. Nah ini kampus-kampusnya dengan nilai 700 bisa pilih di sini. Ya, Cakaula, ini ya, Sehakuala, Bengkulu dan lain-lain. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu yang nomor 3. Nah ini daftar prodi setiap PTN. Oke, kita masih pilih yang sama dengan nilai 700, prodinya prodi Saintek. Di sini daftar prodi setiap PTN. Nah, di sini kita searchingnya by kampus. Gitu ya. Misal kita dengan nilai 700 di IPB. Nah, IPB ini ya. Gitu ya. Nah, di sini misal kita ini nama kampus seluruh Indonesia, tinggal dipilih. Gitu ya. Misal di sini kita mau pilih di Hasanuddin. Gitu ya, dengan nilai 700 di Unhas masuk ke jurusan mana aja sih yang masih yang bisa lulus dengan nilai 700 gitu ya. Kita pilih di sini enter. Nah, ini adalah jurusan-jurusan di Hasanuddin yang nilainya di angka 700.
Nah ini 705 ya, 89. Ini jurus-jurusannya. Ini dia ada agribisnis, agroteknologi, akuntansi, antropologi, arkeolog. Dan di sini juga dijelaskan di aplikasi ini sangat lengkap ya. Ini deskripsi prodinya. Nah, misalnya agribisnis nih. Jadi di sini penjelasannya pangan menjadi salah satu hal yang paling bisa diwujudkan oleh agribisnis. Ini tentang deskripsi prodinya ya, agribisnis. Ini prospek prodinya dibaca di sini ya. Nanti di sini kita geser gitu ya. Nah ini prospek prodinya gitu ya. Ini di sini dari segi apa sih sebenarnya tentang agribisnis tersebut gitu ya. Ini ada penjelasannya di sini. Gitu ya. Ini jadi yang menu nomor ketiga ini kita searchingnya by kampus gitu ya. Kalau di awal tadi searchingnya by pertama prodi gitu ya. Ini searchingnya by prodi nih, jurusan yang dipilih mana aja yang dapat nilai 700. Nah kalau yang menu nomor 2 dia regional, daerah-daerahnya ya, regional kampusnya berada. Nah yang ketiga di sini daftar prodi setiap PTN, di sini lihat dari segi kampusnya, nama kampusnya. Itu untuk yang simulasi PTN. Oke, kalau ingin misalnya lebih jelas lagi, maka adik-adik sekalian bisa langsung konsultasi dengan kakak-kakak bimbingan konseling di cabang atau dengan Kak Ega kalau misalnya online ya. Seperti itu. Selanjutnya di info perkembangan belajar ya. Nah, kita klik di sini info perkembangan belajar. Di sini ada 4 pilihan. Ada akademik, kehadiran, catatan guru dan catatan Bikon. Nah, kita pilih ya satu persatu ya. Di sini akademik. Nah, di sini akan tampil nilai adik-adik sekalian. Di sini ada bahasa Inggris dengan gurunya Kak Nike Putri, nama gurunya, bidang studinya. Nilai rata-rata kuis kalian ya, post test kalian segini. Ini mutu kuisnya dengan huruf ya, B, B, C, C ya, nilai perkembangannya. Nah, di sini ada nilai ulangan harian nih. Nanti kalau misalkan adik-adik sekalian ulangan harian di sekolah, kasih tahu kakak-kakaknya biar nanti direkap di sini ulangan harian kalian. Gitu ya. Nah, di sini adalah laporan dari pembelajaran kalian harian gitu ya, dari mulai awal bulan Juli sampai sekarang. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian semuanya, ini laporan akademiknya. Di sini ada catatan Bikon gitu ya, catatan Bikon. Di sini ada nilai tryout gitu ya, nilai tryout kalian, nilainya, nilai tryout terakhir. Ini ada tanggal tryoutnya, tanggal 27 Agustus ya, baru TO1 karena baru sekali-kali tryout. Ini nilainya, ini jawaban benarnya, jawaban salahnya. Nanti ini akan terekap sampai nanti tryout selanjutnya, sampai nanti bulan April atau Mei. Seperti itu, ini akademik. Jadi orang tuh bisa ngelihat semuanya ya untuk ini. Ini nilai akademiknya, ini kehadiran kalian. Ini bahasa Inggris, on time-nya 4 gitu ya. Ini kehadiran kalian. Ini terlambatnya, ini nggak pernah terlambat ya. Ini izin, di sini ada pas IPA izin 2 kali, sakit, alfa, ini total KP, total pembelajaran dari bulan Juli sampai sekarang. Nah ini daftar kehadirannya ya. Ini dari guru-gurunya. Itu untuk kehadiran. Setelah itu catatan guru. Ini adalah testimoni atau catatan dari guru ya, catatan dari guru tentang kalian. Bahasa Inggris Kak Nurdin, alhamdulillah Nanda Rasya sudah memahami 80% materi kinds of expression gitu ya. Ini catatan dari guru-guru kalian untuk sampai uji PTS 1 ya, sampai bulan Agustus. Nanti akan ada lagi laporan guru di bulan Oktober ya, seperti itu. Ini adalah laporan catatan gurunya. Selanjutnya di catatan Bikon. Nah ini catatan Bikon karena sampai sekarang sudah ada pekan evaluasi 1 ya. Ini nama Bikonnya Kak Ahamuddin nih. Kak Aham, ini catatan untuk Ananda Rasya ya. M. Rasya Akbar, ini catatannya. Seperti itu. Ini bisa dilihat info perkembangannya harian ya. Jadi kalian bisa melihat info kalian. Itu kakak sekalian, adik-adik sekalian untuk info perkembangan. Nanti untuk lebih jelasnya kakak sekalian bisa bertanya kepada admin
cabang atau admin KPMBP online gitu ya, atau dengan kakak bimbingan konseling masing-masing. Kalau misalnya di cabang offline, maka ke bimbingan konseling cabangnya masing-masing, dan kalau yang online ke KEGA ya, seperti itu.